Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, mari kita lanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini mempunyai kesulitan di dalam menangani umatnya. Bukan hanya tentang Fir'aun, tetapi kebengalan umatnya, kesombongan umatnya juga menjadi penderitaan bagi Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Musa terus bersabar mendoakan mereka. Al-iqab ini adalah balasan bagi Samiri, maksudnya ini. Walamma akhbarallahu Musa, manakala Allah mengabarkan Musa kepada Musa anna Bani Israel, bahwasanya Bani Israel itu adallahumus Samiri, telah menyesatkan akan mereka oleh Samiri, oleh seorang yang bernama Samiri. Raja'a ila qaumihi ghasban asifa. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sedih. Wa ghadiba ala qaumihi, dan ia marah atas kaumnya. Wa ghadiba lillahi ala akhihi, dan ia marah karena Allah kepada saudaranya Harun. Qala ya Harun, Musa berkata, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang telah mencegahmu, idh ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka dhallu, mereka dalam kesesatan, alla tattabi'an, kenapa kamu mengikuti alla tattabi'ani, kenapa kamu tidak mengikuti perintahku, mungkin maksudnya ini. Afa asaita amri, apakah kamu asaita amri, apakah engkau melanggar akan perintahku? Nah, wa'tadara Harun memberikan alasan, waqala, dan berkata, inni khasyitu, sungguh aku khawatir, antaqula faraqta, aku khawatir bahwa saja nanti kalau aku mencegah mereka, lalu aku menghukum mereka, aku takut kamu akan berkata kepadaku bahwa kamu adalah orang yang memecah belah di antara Bani Israel. Walam tarqub qawli, dan kamu mengatakan kamu tidak mengindahkan kata-kataku. Nah, tadi Nabi Harun juga sebenarnya takut kepada Nabi Musa. Innal qauma, sungguh kaum itu, istad'afuni, mereka menganggap enteng akan aku, wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Qala rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ighfirli, ampunilah olehmu akan aku, wali akhi, dan ampunilah olehmu akan saudaraku, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami di dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau itu adalah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Tsumma iltafata Musa, kemudian menujulah atau menolehlah Musa ila Samiri, kepada orang yang bernama Samiri. Qala, ia berkata, fama khatbuka ya Samiri, apa yang mendorongmu melakukan hal yang demikian itu, wahai Samiri? Maksudnya mendorong untuk membuat Tuhan dengan Tuhan patung sapi itu ini. Wa atarafas Samiri, dan mengakuilah apa yang telah dilakukan, bijurmihi, dengan perbuatan buruknya itu. Waqala, dan ia berkata, menjawab, kadzalika, yang demikian itu, sawalat li nafsi, telah menuntunku oleh nafsuku atau nafsi. Qala, maka Nabi Musa menjawab sebagai hukumannya, fadhhab, maka pergilah dari sini, fa innalaka fil hayah merat gitu, maka sungguh bagimu itu di dalam kehidupan ini, antakul, engkau mengatakan la misas, jangan menyentuh atau gimana maksudnya ini. Wa aqibahu Musa bil infirad, Musa menghukumnya dengan membuat ia
kesepian, sendirian. Yamshi wahdahu, ia berjalan sendirian, jadi diusir sendirian. Wa ya'ishu wahdahu, dan ia tinggal seorang diri. Kal wahshi, sebagaimana binatang buas. La ya'lafu wa la yu'laf, tidak ada orang yang bergaul dengannya, dan tidak pula ia masuk kepada orang-orang untuk bergaul. Wa ayyu iqabin akbaru min hadza, dan hukuman apa yang lebih besar daripada pengasingan ini. Innal ladzina najjasa ulufan, sungguh orang yang telah mengotori, membuat najis ribuan orang, bisyirki, dengan perbuatan syirik. Jadi syirik di sini dikatakan sebagai satu kenajisan. Jadi orang yang membuat syirik itu sudah menajiskan orang-orang lah gitu. Yajibu an yataqazzarahun nas. Jadi wajib orang-orang itu untuk merasa jijik kepadanya, wayam baduhu, dan meninggalkannya. Innal ladzina faraqa bainallah wa ibadihi, sungguh orang yang telah memisahkan di antara Allah dan hamba-hambanya. Yajibu an yufarraqa, wajib untuk dipisahkan. Bainahu wa bainas, di antaranya ia dan di antara manusia. Innal ladzi da'a ila syirki, sungguh orang yang telah mengajak kepada kesyirikan itu. Fi ardillah, di tanahnya Allah, buminya Allah. Muznibun, itu berdosa. Yajibu an takunal ardu kulluha sijnan laha, maka wajiblah bahwasanya bumi itu baginya, bumi itu seluruhnya itu bagaikan penjara baginya. Summal tafata Musa ilal ijlil mal'un, kemudian menolehlah atau menujulah Musa kepada sapi yang disembah, yang sudah terlaknat itu. Fa amara bi ihraqihi, maka Nabi Musa memerintahkan untuk membakarnya. Fa ahraqa, maka dibakarlah. Summa nafadahu fil bahri, kemudian dia sisa bakarannya itu dialirkan, diceburkan ke dalam lautan. Wara'a banu Israel, dan melihatlah Bani Israel itu masiral ijlil ma'bud, itu akhir masir, akhir daripada apa itu namanya, sapi patung yang disembah itu. Wara'au dha'fahu, dan mereka melihat akan kelemahan patung itu. Wa ajzahu, dan kelemahan dan ketidakberdayaan patung itu. Summa altafata Musa ila Bani Israel, kemudian menoleh Musa kepada Bani Israel. Waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian. Bittikhadikumul ijl, dengan mengambil sapi itu sebagai Tuhan. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Zat yang menciptakan, membuat kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Inda bari'ikum, di sisi Zat yang menjadikan kamu, maksudnya Allah ini. Wa kadzalika fa'alu, begitulah mereka mengerjakan perintah Nabi Musa. Mereka membunuh diri mereka. Wa qatalal ladzina lam ya'budu al-'ijla alladzina 'abaduhu, dan membunuhlah orang-orang yang tidak menyembah akan patung itu. Alladzina 'abadu, kepada orang-orang yang menyembahnya. Jadi ini mereka dibunuhlah gitu, karena ini perintah Allah. Wa hakadza taballahu alaihim, dan begitulah Allah menerima taubat atas mereka. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berkata, innal ladzina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim, sungguh orang-orang yang telah menjadikan anak sapi itu, sayanaluhum, mereka akan mendapatkan kemarahan daripada Tuhan mereka. Wa zillatun, dan mendapatkan kehinaan fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa kadzalika najzil muftarin, begitulah kami akan balas orang-orang yang berdusta. Wa kadzalika ubadul ajli, begitulah yang terjadi orang-orang para penyembah sapi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa kadzzalikal musyrikun, dan begitulah yang terjadi orang-orang musyrik itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini
apa bacanya nih? Jabnu atau Jubnu Bani Israel, kepengecutan Bani Israel. Nasya'a Bani Israel, tumbuhlah Bani Israel itu alal ubudiyah, di atas perbudakan fi Misra, di negeri Mesir. Dulu tumbuhlah Bani Israel itu, ini menceritakan zaman dahulunya Bani Israel ini. Tumbuhlah dulu Bani Israel itu di dalam perbudakan fi Misra, di negeri Mesir. Wa ala dhulli, dan tumbuh di atas kehinaan. Wa ahwan, dan kehinaan sama artinya. Wa syabba alaihi al-atfal, dan tumbuhlah atas mereka itu anak-anak. Wa syabba alaihi syubban, dan tumbuhlah juga para pemudanya. Wa barada fi uruqihimud dam, dan menjadi dinginlah darah mereka di dalam keringat-keringatnya. Mungkin ini tidak pernah dipakai berperang, mungkin maksudnya ini. Wa asbahu la yahlumuna bisyadatin, dan jadilah mereka itu tidak pernah bermimpi dengan satu kemuliaan, bisyadatin. Wala yatahaddatsuna bighazwin, mereka tidak pernah membicarakan tentang peperangan. Wala jihadin, dan tidak pernah membicarakan tentang jihad. Kana Bani Israel, adalah Bani Israel itu yaqduna ayyamahum, menghabiskan hari-hari mereka itu fil ghurubah, di dalam di dalam keterasingan lah gitu. Laisa lahum watanun, mereka tidak mempunyai negeri, tanah air, wala hukmun, dan tidak mempunyai hukum, atau mungkin negeri juga maksudnya hukum ini juga. Fa'arada Musa biwahyillah, maka Allah maka Musa menghendaki biwahyillahi, ingin dengan sebab perantara wahyu Allah itu, an yadkhulul arda, untuk masuk ke suatu negeri al-muqaddasah, negeri yang Baitul Maqdis maksudnya ini, wa yaskununa fiha, dan ingin tinggal di dalamnya, mulukan, sebagai kerajaan ahraran, yang sebagai satu kerajaan yang merdeka. Walakinna Musa, akan tetapi Musa, kana ya'rifu tabi'atal jubni, adalah beliau itu mengetahui tabiat kepengecutan mereka, wa dha'fi, dan kelemahan mereka, fi Bani Israel, di dalam sifat-sifat Bani Israel. Fa arada an yushawwiqahum, maka Nabi Musa ingin memprovokasi mereka, ingin apa maksudnya ini yushawwiqahum, memudahkan atas mereka satu perkara, wa ayyuhawina alaihimul amra li'annal ardal muqaddasah, karena bahwasanya tanah Baitul Maqdis itu qad istawla 'alaiha qaumun jabbarun, telah tinggal di atasnya itu ada kaum-kaum yang kuat, jabbarun, ulu quwatin, yang mempunyai kekuatan, wa ulu ba'sin, dan mempunyai keberanian, syadidin, yang sangat berani. Wala yadkhulu Bani Israel, dan tidaklah masuk Bani Israel itu al-arda al-muqaddasah, yaitu tanah yang suci, hatta yukhriju, hingga mereka para kaum jabbar itu keluar minha, daripadanya tanah itu, haula'il jabbarin, mereka para jabbarin, para penduduknya lah gitu. Fadzakara ni'amallahi alaihim, maka menyebutkan akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka oleh Musa, wa ma faddalahum, dan apa yang Allah telah lebihkan atas mereka bihi, dengannya, alal alamin, di atas dunia ini, atas suku-suku yang lain juga bisa. Hatta yansyatu lil jihad, hingga mereka menjadi mereka menjadi lebih semangat lah gitu, lil jihadi, untuk berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wa hatta yakrahu, hingga mereka membenci hadhil hayat, akan ini kehidupan az-zalilah, yang hina, ghairal laiqah, yang tidak punya kelayakan. Wa idh qala Musa liqaumihi, berarti ini provokasi Nabi Musa itu berhasil kalau begitu kan. Jadi mereka mau berjuang. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matullah,
ingatlah olehmu akan nikmat-nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian. Iz ja'ala fikum anbiya, karena menjadikan ianya Allah itu pada kalian itu para nabi, wa ja'alakum mulukan, menjadikan bagi kalian itu raja kerajaan-kerajaan, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan memberikan kepada kalian sesuatu yang belum diberikan kepada seorang pun di dunia ini. Tsumma qala lahum, kemudian berkatalah siapa ini? Nabi Musa, berkatalah Nabi Musa kepada mereka, inna amamakum, sungguh di depan kalian itu al-ardal muqaddasah, itu ada tanah yang suci. Jadi al-ardu di sini isim inna, amamakum di sini zarab jadi khabar inna. Falaisa lakum, maka tidaklah bagi kalian itu illa an taqumu wa tanzi'uha, untuk kalian taqumu berjuang, wa tanzi'uha, dan merebut tanah itu min a'daikum, dari musuh-musuh kalian. Wa innallaha idza kataba li ahadin syai'an, dan sungguh jika Allah telah menetapkan sesuatu kepada seseorang, wa qaddarahu lahu, dan mentakdirkan baginya, faqad hana alaihi, maka sungguh telah mudah atasnya itu an ya'khudahu, untuk mengambilnya. Fala radda liqada'illah, maka tidak ada pengembalian, liqada'illah, maka tidak ada balasan gitu. Maka tidak ada yang kita artikan radda liqada'illah, apa yang Allah telah tetapkan, maka tidak ada yang bisa menolak lah gitu apa yang Allah tetapkan. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah olehmu kepada tanah yang suci itu, allati kataballahu lakum, yang Allah telah tetapkan atas kalian. Wa khafa an taghlibahum tabi'atul jubni, dan khawatirlah oleh tabiat mereka, tabiat kepengecutan mereka, an taglibahum, untuk mengalahkan mereka. Faqala, dan berkatalah Bani Israel itu, dan berkatalah Nabi Musa itu, wala tartaddu, janganlah kalian kabur, janganlah kalian kembali ala adbarikum, artinya kabur lah gitu ini, fatanqalibu khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa waqa'a ma kana yahdaruhum Musa, dan terjadilah apa yang Musa khawatirkan. Fakana jawabuhum, dan adalah jawaban mereka itu, ala kulli ma qala Musa, atas tiap-tiap apa yang Musa katakan. Ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sungguh di desa itu ada kaum yang kuat, ada penduduk yang kuat, wa inna lan nadkhulha, kami ini tidak akan masuk ke tanah itu, hatta yakhruju minha, hingga mereka itu keluar daripada desanya. Jadi bagaimana mereka mau keluar kalau mereka tidak akan mau keluar dari desa mereka. Itu harapan yang tidak logis lah gitu. Itu hanya karena kemalasan mereka di dalam berjihad. Wa qalu fi waqarin wa sukunin, dan mereka berkata dengan tenang dan enteng, fa in yakhruju minha, maka jika mereka keluar dari desa itu, fa inna dakhilun, maka kami akan masuk. Qala rajulani, berkata dua orang, minal ladzina yakhafu, dari orang-orang yang takut, an'ama Allahu alaihima sebenarnya ini, apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Udkhulu alaihim, jadi yang orang dua itu mengatakan, udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian itu ke pintunya. Fa idza dakhaltumuhu, maka jika kalian masuk kepadanya itu pintu, fa innakum ghalibun, maka sungguh kalian akan menang. Jadi ada orang-orang yang tetap berani. Jadi ini strateginya, jadi disuruh masuk ke pintunya Baitul Maqdis itu, nanti kita akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, maka kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian itu memang beriman. Walakinna dzalika lam yu'assir fihim, akan tetapi perkataan yang demikian itu tidak membekas di dalam hati mereka. Wa qalu, dan mereka menjawab, idza kana la budda minal dukhul, apabila haruslah masuk, fa adkhul, maka akun fadkhul, maka jika tidak bisa tidak daripada masuk,
Maka artinya apabila haruslah masuk ke desa itu, fadkhul anta, maka masuklah kamu wahai Musa, bimu'jizatin, dengan membawa mukjizat. Fa idza sami'na, maka apabila kami mendengar, annaka qad dakhaltaha, apabila kami mendengar bahwa engkau Musa telah memasukinya, ji'na, maka kami akan ikut masuk. Fadakhalna, maka kami akan masuk. Nahnu aydan aminin salimin, maka kami juga akan masuk dalam keadaan aman dan selamat. Jadi mereka hanya mau menunggu Nabi Musa berperang dan menang, maka mereka mau masuk gitu. Enak sekali memang mereka ini. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan memasukinya tanah itu abadan, selamanya, madamu fiha, selama ada penduduk mereka di sana. Fadhab, maka pergilah kamu, anta wa rabbuka, dan pergilah kamu bersama Tuhanmu. Faqatila, maka berperanglah bersama Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, sungguh kami di sini cuma mau duduk-duduk saja. Nah, alangkah durhakanya mereka kepada nabi mereka. Hunalika ghadiba Musa, dari sana marahlah Musa, wa ya'isa, dan ia berputus asa, min haula, daripada mereka. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi inni la amliku illa nafsi, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari diriku, wa akhi, dan dari saudaraku. Fafruq bainana, dan pisahkanlah olehmu akan kami, wa bainal qaumil fasiqin, dan di antara kaum yang berbuat fasikan. Qala, ia berkata, fa innaha muharramun. Allah berkata, fa innaha, maka sungguhnya tanah itu, muharramatun alaihim, diharamkan kepada mereka, arba'ina sanatan, yaitu 40 tahun, yatihuna fil ardi, mereka akan hanya mutar-mutar saja di tanah itu. Fala ta'sa 'alal qaum, maka janganlah kamu merasa sedih atas kaum al-fasiqin. Janganlah kamu merasa sedih atas keadaan orang-orang fasik itu. Artinya kan kalau kami hukum orang-orang fasik itu, jangan kamu bersedih hati, karena mereka itu memang orang fasik, tidak perlu dikasihani. Wa fi hadhil muddah, maka pada waktu ini, yamutu hadal jil, matilah oleh ini generasi, allazina sya'a fi Misra, yang lahir di negeri Mesir, alal ubudiyati wa dhulli, yang lahir di Mesir, yang hidup di atas perbudakan dan kehinaan. Jadi ini berarti berlalu sudah beberapa puluh tahun atau beberapa tahun yang lama lah sudah ini. Jadi setelah lama terpisah dari Firaun, orang-orang yang lahir di zaman Firaun itu sekarang sudah banyak yang meninggal karena sudah lama. Nah, wa yansha'u jilun akhar, dan tumbuhlah generasi yang lain, yansha'u fi hadati, yang lahir pada ini, yang lahir atih, sombong artinya teh ini, ala syiddati, yang sangat-sangat sombong, wal usri, dan kesulitan. Coba saya cek dulu. Sombongan, keangkuhan memang artinya ini. Wal usri, dan mereka hidup di dalam kesulitan. Wa tilka ummatul mustaqbal, dan itu adalah umat masa depan. Wa hadha huwa masirul yahud, dan inilah dia akhir, atau apa maksudnya masirul yahud, masirnya Yahudi, fi kulli zaman, pada tiap-tiap zaman. Ada ummatun ta'ihatun, ada umat-umat yang sombong, yang angkuh, ta'ishu 'alal ubudiyah, yang hidup di atas keperbudakan, wadhulli, dan kehinaan. Nah, memang panjang ceritanya Bani Israel ini, panjang karena keburukan mereka. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.